wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Julius Christian sebagai founder dan kepala produksi, Muhammad Pandemangan sebagai pengembang, David Fadila sebagai kepala manajemen, dan Abelino Arya sebagai kepala promosi. Next. Endap yang berbahan bahan cabai dan garam yang ditumbuk dan dihaluskan yang bertujuan sebagai pelengkap makanan memiliki cita rasa pedas. Sambal sering dianggap sebagai bahan makanan pendamping yang melengkapi cita rasa makanan terutama di Indonesia. Itulah sebabnya masyarakat itu belum merasa puas apabila tidak terdapat sambal dalam sajian makanan sehari-hari. Next. Opportunity. Andaliman beroperasi sebagai produsen sambal andaliman yang berpusat di Jakarta. Sambal andaliman memiliki perbedaan dibanding sambal biasanya karena bahan utama sambal andaliman bukanlah cabai pada biasanya, melainkan tanaman yang bernama andaliman yang hanya tumbuh di pegunungan Sumatera Utara. Bidang usaha andaliman menerapkan metode mouth to mouth yang dimana ketika pengungsi merasakan sambal tersebut, pengungsi akan membicarakan sambal tersebut ke sekitarnya yang membuat masyarakat sekitar tertarik lalu membeli sambal tersebut. Customer industri analisis. Peluang bisnis sambal kemasan terbilang sangat menjanjikan, di mana pasarnya sangat bagus dan cerah. Bisnis sambal kemasan memiliki peluang yang masih terbuka lebar dan berprospek menjanjikan. Untuk menekuni bisnis sambal kemasan memang tidak sulit bagi Anda menyebut karena sering digunakan sebagai bumbu dasar dalam makanan khas Batak. Customer analysis. Makanan pedas tentu menjadi salah satu kesukaan dan favorit semua masyarakat Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki ciri khas sambal. Ternyata keragaman jenis dan bahan sambal juga mendapatkan sambutan yang sangat baik. Next. Produk kompetitor menggunakan udang kecil sebagai bahan tambahan yang dimana bahan tersebut sudah sering dikonsumsi oleh masyarakat, ditambahkan sebagai pelengkap sambal, yaitu tanaman andaliman yang hanya di pegunungan Sumatera Utara. Next. Company and Product Description. Bidang usaha andaliman beroperasi di Keboyan Lama, Jakarta Selatan. Bidang usaha andaliman merupakan bidang usaha rumahan yang beranggotakan mahasiswa dari Universitas Pertamina dengan prodi yang berbeda-beda. Next. Ya, bahan-bahan yang digunakan yaitu andaliman cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula, garam, cumi dan minyak goreng. Untuk proses pembuatannya itu, pertama ulek andaliman hingga tekstur berubah, masukkan cabai rawit beserta bawang merah dan bawang putih ke codet. Selanjutnya masukkan garam sedikitnya beserta gula, ulek kembali bahan yang terdapat pada codet hingga tekstur tidak terlalu halus. Selanjutnya masukkan minyak panas 1 sendok makan dan sambal siap disajikan. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing plan. Di mana pada marketing plan ini terdapat 3 metode, yaitu endorsement, lalu ada mouth-to-mouth, dan juga ada penyebaran brosur dan banner promosi produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan operation plan, di mana pada ini karena setiap dari langkah-langkah ini akan kami evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ada development plan, di mana ada faktor keberhasilan yang kami butuhkan dalam mengembangkan bisnis ini, yaitu kerjasama tim yang baik antara satu sama lain. Di sini ada timeline bisnis, di mana kami memulai dari tanggal 12 Desember 2021 sampai untuk berakhirnya kami perkirakan tanggal 6 Januari 2022. Selanjutnya untuk critical risk, di mana pada critical risk, risiko-risiko yang memungkinkan pada saat produksi akan terjadi seperti kekurangan bahan pokok utama dari supplier. Solusi yang kami berikan adalah dengan melakukan evaluasi pada produk agar kedepannya kami bisa memberikan produk yang sesuai dengan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya untuk bagian offering bisa dilanjutkan oleh Bung Julius. Silakan Bung Julius. Oke, saya akan menjelaskan tentang offering. Bisa di next, Bang. Next. Oke. Kami menawarkan kepada investor beberapa saham dari bisnis kami agar tertarik untuk menanamkan modal ke bisnis andaliman dengan menawarkan berbagai keuntungan sebesar sesuai dengan modal yang ditanamkan. Bisa next, Bang. Di sini ada financial plan. Saya akan menjelaskan finansialnya bagaimana.
Pada bulan pertama kami menggunakan dana awal yang kami dapatkan dari pengumpulan dana pribadi kami sebesar 10 juta. Lalu kami membelanjakan biaya peralatan, biaya produksi, promosi, dan biaya kebutuhan lainnya. Sehingga kami memiliki sisa kas sebesar 3 juta. Lalu kami akan mendapat keuntungan jika kami menjual barang dengan harga 20.000 per 100 gramnya. Sehingga kami mendapatkan pendapatan 4.220.000. Lalu ditambahkan dengan kas yaitu 7.220.000. Lalu total ini kami alokasikan kembali kepada bulan keduanya dan begitu juga seterusnya. Pada bulan pertama kami mengalami kerugian sebesar 780.000, namun perlahan naik sehingga menjadi 360.000. Pada bulan kedua, pada bulan ketiga 959.000, dan pada bulan keempat kami mengalami keuntungan bersih sebesar 1.920.000. Next. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan apapun ataupun kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.